Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara-saudaraku bangsa Indonesia yang mulia, hari ini kita mengupas sisi paling gelap dari Partai Komunis China, sisi yang lebih dalam, lebih berbahaya, dan lebih menakutkan. Bukan hanya karena ia menindas manusia, tetapi karena ia berani menantang langit dan bumi, merusak alam, dan bahkan melawan Tuhan itu sendiri. Buku 9 komentar tentang Partai Komunis China menyebut dengan jelas, komunisme adalah roh jahat yang terbentuk dari sampah alam semesta. Ia membawa kebencian, kebohongan, kekerasan, dan adu domba. Sejak awal, komunisme menolak iman, menolak Tuhan, dan mengklaim bahwa manusia bisa hidup dengan materi. Itulah dasar ateisme militannya. PKC berkata, langit tidak ada, Tuhan tidak ada, yang ada hanyalah partai. Dengan kesombongan ini, mereka berusaha mencabut akar spiritual bangsa China, menghancurkan agama dan menggantikan iman dengan penyembahan kepada partai. Mao Zedong bahkan dipuja sebagai matahari merah di hati rakyat. Inilah bentuk kesombongan paling besar, menjadikan manusia fana sebagai pengganti Tuhan. Buku 9 komentar mencatat, Partai Komunis menghapus kepercayaan kepada Tuhan, memutuskan hubungan antara manusia dan langit. Tujuannya bukan hanya menguasai tubuh manusia, tetapi juga pikiran dan jiwa mereka. Saudara-saudaraku, lihatlah apa yang terjadi di China. PKC merusak alam dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hutan digunduli, sungai dikotori, tanah diracuni dengan limbah industri, semua demi target ekonomi dan ditentukan partai. Program lompatan jauh ke depan, tahun 1958 sampai 1962 adalah bukti nyata. Demi ambisi baja, rakyat dipaksa menebang hutan, mencairkan peralatan rumah tangga untuk membuat baja murahan. Akibatnya, lingkungan rusak, pertanian hancur, dan puluhan juta orang mati kelaparan. 9 komentar juga menulis, dengan satu kebijakan sesat, PKC menyebabkan kelaparan yang membunuh lebih dari 30 juta jiwa. Mereka mengabaikan hukum alam, memaksakan kehendak partai, dan menjadikan rakyat sebagai tumbal. Saudara-saudaraku, ini bukan sekedar kegagalan ekonomi. Ini adalah pemberontakan terhadap alam. Komunisme menganggap manusia bisa memaksa bumi tunduk pada ambisi partai. Tapi hukum alam tidak bisa ditawar. Alam yang rusak akan membalas, dan jutaan rakyat tak berdosa menjadi korban. Bukan hanya alam yang dilawan, iman pun dihancurkan. Gereja ditutup, kuil dibakar, kitab suci dilenyapkan. Pendeta, biksu, dan pemimpin agama dipermalukan di depan umum. 9 komentar mencatat bagaimana revolusi kebudayaan tahun 1966 hingga 1976 benar-benar memporak-porandakan spiritualitas bangsa Tiongkok. Kutipan dari 9 komentar. Dalam revolusi kebudayaan, PKC menghancurkan semua yang berhubungan dengan iman. Mereka menjadikan partai sebagai agama baru, menggantikan Tuhan dengan Mao Zedong. Orang dipaksa menyembah partai agar bisa bertahan hidup. Apa akibatnya? Rakyat tercerabut dari akar spiritualnya. Mereka kehilangan tempat bersandar ketika menghadapi penderitaan. Anak melawan orang tua, murid melawan guru, keluarga tercerai-berai. Hubungan sosial hancur, masyarakat berubah menjadi ladang kebencian. Inilah wajah komunisme, anti manusia sekaligus anti Tuhan. Mari kita bandingkan dengan Indonesia. Bangsa kita lahir dari keyakinan bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Pancasila menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama. Kita menjaga alam bukan sekedar untuk ekonomi, tetapi karena itu titipan ilahi bagi generasi berikutnya. Namun mari kita jujur, kita pun pernah tergoda bekerja sama dengan PKC. Lihat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang hingga kini merugi triliunan. Betapa banyak proyek mangkrak, betapa banyak sumber daya alam dijarah oleh elit yang diperdaya hingga menjadi antek. Realitanya jelas, bekerja sama dengan PKC lebih banyak mudarat daripada manfaat. 9 komentar memberi peringatan. PKC hidup dengan menipu. Dimanapun ia berada, ia akan memakai janji manis untuk meraih simpati, lalu meninggalkan penderitaan setelah cengkraman yang memuat. Saudara-saudaraku, apakah kita rela Indonesia kehilangan jiwa? Jawabannya tegas, tidak. Indonesia adalah bangsa beriman, bangsa yang hidup selaras dengan alam.
Bangsa yang tahu bahwa Tuhan lebih tinggi dari partai, lebih besar dari ideologi, dan lebih mulia dari ambisi manusia. Pelajaran dari China harus menjadi peringatan keras. Jangan pernah melawan langit, jangan pernah merusak bumi, jangan pernah menolak Tuhan. Bangsa yang berbuat demikian pasti akan runtuh. Maka tugas kita jelas, mari kita tegakkan iman di hati generasi muda. Mari kita wariskan kecintaan pada alam, budaya, dan nilai luhur. Mari kita pastikan bangsa ini tidak pernah masuk ke jalan yang salah. Jalan yang menolak Tuhan, jalan yang menentang alam, jalan yang akhirnya menghancurkan diri sendiri. Kita bangsa besar, kita bangsa beriman, kita bangsa yang lahir dari rahmat Tuhan. Suara Patriot untuk Indonesia yang berdaulat.